Haji itu pakai pesawat terbang dan itu miliknya orang Yahudi karena... Oke, smart people. Ya, ini mari ada Ustadz Wijayanto. Sehat, aman. Aman, aman, selalu aman. Alhamdulillah, itu yang kita minta. Ya, kena masalahnya Andre Taulany soalnya. Oh, siap. Ya, cari yang aman-aman aja lah. Cari yang aman-aman aja. Tapi justru kita tuh mau bicara sesuatu yang janggal kan, Ustadz. Biasanya kan gitu. Kan? Ini sebenarnya kontennya harusnya tadinya what this shit. Saya punya konten itu, tapi karena ada Ustadz, saya lebih baik tanya sama Ustadz. Ustadz, Ustadz nih suka terganggu nggak sih dengan maksudnya sekarang di Indonesia lagi pemilu seperti ini, ribut-ribut, heboh-heboh, semua jadi sensitif. Terganggu nggak Anda sebagai Ustadz? Pastilah, karena sesuatu itu kadang-kadang maksudnya apa, tetapi bisa dipelintir di ini dengan kepentingan. Sesuatu kalau berkepentingan nanti akan menjadi beda. Saya ingin cerita sedikit saja. Ada orang yang sebetulnya nggak boleh menyolatkan anjing, tapi karena kepentingan dengan uang, dia katakan apa ini sebetulnya kalau mau menyolatkan anjing ini saya kasih 100 juta. Akhirnya juga ada yang mau menyolatkan karena ada 100 jutanya. Contoh. Setelah diusut, loh kok kamu sholatkan? Anjing ini adalah keturunan anjing Ashabul Kahfi. Jadi anjing soleh yang dulu ngikut para orang yang soleh sehingga ini dicari-cari. Karena berkepentingan tadi. Karena berkepentingan. Ini tadi. Paradigma nih ceritanya. Betul. Artinya kadang-kadang uang, kekuasaan, harta, tahta, wanita, bahkan kuota. Itu. Yang benar jadi salah? Iya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Artinya sesuatu dicari angle yang dimana dia perlukan. Gitu. Betul, itu yang sekarang terjadi. Ya, itu. Makanya hati-hati kita jangan seperti orang seperti penyakit, ada penyakit lalat. Apa penyakit lalat? Lalat itu adalah penyakit dubabiah. Lalat itu ada barang yang bagus banyak. Ini padahal semuanya di make up, diwangi semuanya. Tapi dia akan hinggap di tempat koreng-koreng di mana dia luka-luka dia datang. Banyak tempat bersih tapi dia tempatnya di sampah. Dan dia akan nyebarkan yang dari sampah itu kemana-mana. Oke. Nah, padahal banyak tempat bersih. Kenapa dia hinggapnya cari yang sampah? Ya. Itu tadi Ustadz ngomong tentang sholatin anjing. Iya. Itu kan hal yang salah sebenarnya. Salah. Tetapi karena ada kepentingan 100 juta yang ngimami, itu siapa yang mau ngimami ini sebenarnya saya pengen yang ngimami saya kasih 100 juta akhirnya mau ngimami nanti cari ayat-ayat dalil-dalil yang memungkinkan untuk itu. Artinya kadang-kadang agama bisa diperuntukkan untuk kepentingan sesuatu, baik itu harta, baik itu wanita, baik itu tahta, baik itu kuota tadi. Sekarang ini atas nama agama ada sedekah untuk beri kuota. Nah ini kan sekarang sebenarnya kan KPU juga belum keluar kan Ustaz? Nah tapi dua-duanya ya dari berapa kubu lah ya kalau kita lihat kan wah rame banget kan. Padahal kalau saya ini menurut saya kan non muslim nih Ustaz. Bukannya dua-duanya muslim tapi. Masalahnya adalah bahwa ketika siapapun agama itu kalau sudah ada kepentingan di dalamnya tadi kadang-kadang ada namanya mohon maaf, ayat itu untuk kebaikan ada, untuk kejahatan juga bisa. Maksudnya ayat yang sama itu bisa diperuntukkan dengan kepentingan yang lain. Makanya jangan sampai kita menjual belikan ayat dengan harga yang murah. Artinya jangan sampai untuk memperoleh dunia saja kita mencarikan satu agama untuk jadi kedua itu. Oh dulu orang mau nyalek aja perlu nyebar Quran yang di dalamnya itu ada fotonya dia kan. Ini kan artinya ngasih Quran kan baik, tapi ketika ada fotonya. Fotonya dengan nomor nomor calegnya atau nomor dia mau jadi pimpinan daerah misalnya. Jadi masalah. Nah artinya kalau Ustadz mengatakan begitu benar nggak bahwa agama ini, saya bicara agama apapun bukan hanya satu agama gitu. Ini bisa menjadi senjata politik yang luar biasa untuk memecah belah sebenarnya. Pasti karena orang itu sekali lagi agama ini pisau tajam. Pisau tajam itu bisa untuk nusuk orang dapat biaya uang banyak. Satu kalau yang megang itu. Jadi agama itu kayak pisau tajam. Yudhilu bi kasiro wa yahdi bi kasiro. Orang bisa dapat hidayah, dapat hal yang baik dari agama, tapi dengan agama juga bisa niat baik tapi atas nama agama. Nah, contoh, pisau yang tajam dipakai orang untuk nusuk orang itu bisa dapat uang banyak karena apa? Karena dia memang penjahat. Tapi pisau tajam dibawa ahli bedah. Dokter bedah itu dia bedahin perutnya orang. Tapi satu alhamdulillah, yang satu kurang ajar. Nah, artinya bahwa dengan agama orang itu bisa bisa positif bisa jadi negatif. Nah, ini menarik, banyak penonton yang nanya kenapa saya dekat dengan Ustadz. Satunya Ustadz Wijayanto. Nah, Ustadz sendiri ketika kita kan dekat banget kita udah dekat banget. Dan jangan salah, itu pun yang dislike juga ada. Banyak yang gini, ada juga yang gini. Ada yang dislike juga ya, banyak juga ya. Nah, kan ada juga yang misalnya ada juga nih, maaf nih Ustadz, ada juga yang
jangan nonton hitam putih karena membawa acaranya kafir. Ada yang begitu. Nah, ya emang kenapa? Ya emang kenapa? Ya memang kafir mau ngapain? Ya memang orang kafir. Dulu orang Islam, jangan salah, Rasulullah itu hijrah saja. Hijrah itu kepentingan untuk agama loh ya. Yang ngantarkan dia itu namanya Ibnu Quraid. Ibnu Quraid itu ketika hijrah diperangi musuh. Rasulullah di Mekah itu diperangi oleh semua orang yang tidak suka. Itu hijrah ke Madinah. Yang ngantarkan dia itu orang kafir. Namanya Ibnu Quraid. Walaupun akhirnya di akhir kenabian juga masuk Islam. Jangan salah, karena Mekah Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Oke, betul. Karena ada tanah haram. Betul. Tapi kalau memang diperlukan, karena dia teknisi, memang ahli, karena untuk bikin payung yang megah sendiri dengan kekuatan elektrik yang bersekian mega ribu watt itu, maka boleh. Karena dia memang ekspertis masuk. Dan akhirnya walaupun hampir semua yang masuk situ terjadi Islam. Artinya apa? Dalam kerjasama, dalam hubungan muamalah, tidak ada masalah. Mau kafir, mau kuris, mau sontoloyo, mau terserah. Nah, kenapa Ustadz tidak bermasalah? Kan ada nggak sih yang ngomong Ustadz, ngapain Ustadz? Itu kan acaranya, kan agamanya beda. Kalau nggak boleh kerjasama, aneh dong. Mereka juga punya handphone. Handphone buatan siapa? Ya kan betul kan? Ya, kalau emang, ya konsisten dong. Konsisten. Dia jangan naik pesawat terbang. Iya, jangan naik pesawat terbang. Haji itu pakai pesawat terbang dan itu miliknya orang Yahudi karena Garuda itu tidak cukup untuk pesawat. Maka nyewa ke Amerika Latin. Nah, dan orang Yahudi punya, orang kafir punya, itu semuanya. Artinya orang kafir itu untuk kerjasama yang tidak masalah. Selama saya tidak merugikan Mas Dedi juga tidak merugikan saya. Saya banyak manfaat, minimal ketoprak-toprak gratis. Betul, karena ketoprak saya suka dicuri sama Ustadz. Sebenarnya tidak mencuri sih, Pak. Ada ngambil nggak ngomong-ngomong saya kok. Ya, daripada ini mubadir tidak ada yang makan, ya sudah saya makan. Itu. Karena siaran kok nggak makan, ya sudah saya makan, gitu aja. Dan itu menunjukkan keakraban bahwa saya yakin kalau saya minta, dia tidak akan marah hanya karena itu. Karena itu sesuatu namanya alim diri. Itu dia, Ustadz. Tapi kenapa sekarang jadi peka sekali gitu? Maksudnya, saya teman sama Ustadz udah lama gitu ya. Kita juga nggak pernah ngomongin tentang agama, nggak pernah ngomongin tentang apa, malah ngomongnya seneng-seneng aja gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Jadi mohon maaf, kalau saya itu tidak perlu ada orang punya istri kok gemuk, ya nggak usah ini, memang pilihan dia. Oh, istri gemuk gini-gini, pilihan saya kok. Istri kok kurus, oh nggak enak kerempeng, ya pilihan saya kok. Ya, tapi kenapa orang-orang sekarang banyak sekali yang akhirnya ribut gara-gara itu gitu loh maksudnya? Dalam agama itu jelas bahwa toleransi itu jelas pasti tidak boleh, karena tidak mungkin orang itu hidup sendiri. Satu, kedua, ada batas yang jelas. Kapan itu diperbolehkan, kapan tidak. Ketika kita sudah dalam beribadah, tidak bisa. Natalan ya usah, Natalan sendiri. Sebagaimana saya Jumatan, nggak usah ngajak Mas Dedi. Tapi kalau mau nganter ke tempat Jumatan, bagus banget. Oke, betul. Tapi ada nih, Ustadz saya pernah baca nih ya. Ada bukan ke Ustadz Wijayanto sih, ada Ustadz lain gitu. Wah, ini Ustadz adalah Ustadz pembela orang kafir. Ada yang ngomong kayak begitu. Ya, sepanjang memang itu tidak memusuhi, nanti ayatnya jelas. Nanti dalam surat Mumtahanah. Ayat 9 dan 10 adalah satu, orang itu tidak boleh kerjasama dan tidak boleh orang itu berakrab dengan dia kalau dia memerangi karena agama. Misalnya saya sholat kok dipukuli orang, maka orang seperti yang mukuli saya itu karena sholatnya loh, bukan karena saya mencuri. Kalau saya orang Islam mencuri, dipukuli nggak masalah. Tapi kalau karena keberagamaannya itu dimusuhi, maka tidak boleh kita akrab dengan dia. Sementara Mas Dedi tidak menghalangi orang pakai jilbab, tidak menghalangi orang. Bahkan ada orang yang menistakan agama, saya koleksi betul. Ada orang yang hina Islam begitu rupa, Mas Dedi lebih keras daripada saya sendiri. Karena saya nggak punya akses itu. Ya, karena saya juga kesel. Ada orang yang hina agama saudara-saudara saya juga. Dan itu kalau kayak begitu lama-lama jadi pecah belah semua. Gara-gara satu atau dua orang gitu loh, Ustaz. Iya. Saya pun juga kalau ada orang yang menghina agama Kristen juga saya bilang, ngapain kamu harus hina? Wong dalam Islam itu kalau kamu menghina orang lain, maka sesungguhnya kamu telah memberikan satu kesalahan kepada dia. Karena dia juga akan menghina agamamu. Maka jangan saling menghina. Makanya batasnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah pilihan itu, ya itu pilihanmu, ini pilihanku. Tapi bukan berarti putus silaturahim. Ya. Artinya tetap silaturahminya ada. Oke. Tapi Ustadz merasa bahwa belakangan ini semakin panas nggak? Iya, pasti. Ya, jelas lah. Makanya saya termasuk orang yang terus terang ya, saya paling tidak suka kalau ada orang memberi stigma ini kampret, ini cebong. Sudah, orang baik-baik disebut cebong, orang baik-baik disebut kampret. Udahlah, kampret cebong itu sudah selesai. Jangan membuat stigma bahwa ini kampret, ini cebong. Padahal kita itu disatukan bukan hanya karena, mohon maaf, bukan karena beda
suku, beda agama, tapi satu nenek moyang lah, ada satu. Benar. Kan bapak kita sama, bapak beda simbah beda mbah buyut, mbah cangga, mbah wareng beda, udeg-udeg sipur beda, nenek moyang kita sama loh, sama-sama seorang pelaut. Iya kan, nenek moyang kita seorang pelaut. Makanya untuk menyatukan umat di dalam bahasa agama, ya Bani Adam, hei keturunan Adam, karena yang ada sekarang ini adalah umat adalah Bani Adam, semua keturunan Adam. Sudahlah saatnya sekarang ini, sudah, karena kita tidak mungkin hidup sendiri, hidup itu harus dengan bersama. Dan bersama itu indah. Nasi itu enak karena dimakan bareng-bareng. Kalau itu hanya satu, ini enggak enak sekali. Mohon maaf, bahkan hujan itu indah karena bareng. Kalau hanya satu tetes tidak indah. Oke, baik. Ustaz, mungkin pertanyaan saya terakhir, maaf kalau pertanyaan saya salah. Tapi dengan keadaan seperti ini, artinya politik bisa jadi di atas agama? Dalam hal perilaku orang bisa memposisikan seperti itu, padahal agama harus mewarnai semua kehidupan. Artinya apa? Berpolitik pun harus ada pedoman agama, karena agama itu mengatur kesemuanya. Makan cara agama bagaimana, berpolitik cara agama gimana, bahkan mohon maaf bermuamalah secara agama gimana, pokoknya agama itu melingkupi semuanya, maka agama harus dipakai untuk semua hal. Dalam berhubungan suami istri ada agamanya. Okay. Jangan sampai agama ditinggalkan ketika bukan mesti ini istri sendiri apa istri orang, itu harus jelas. Itu artinya agama mengatur. Betul. Nah, kekuasaan itu diambil dengan cara sah atau tidak. Betul. Misalnya, bagaimana kalau kita berbeda pandangan dalam itu, enggak apa-apa. Wong dulu orang-orang juga berbeda. Di zaman Nabi dan sahabat juga ada perbedaan. Betul. Enggak apa-apa. Tapi bahwa perbedaan tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Oke. Apakah kalau misalnya 01 atau 02 menang salah satunya, apakah ada kemungkinan kalau salah satu menang ini akan merusak agama Islam di Indonesia? Mudah-mudahan tidak, tentu harapan saya, karena sama-sama orang Islam tentu kembali bagaimana orang Islam ada mekanismenya sendiri. Kalau memang itu tidak terima, ada jalur-jalur hukum yang ada. Dengan undang-undang yang ada. Walaupun memang cara demokrasi juga itu kalau mau jujur itu bukan cara Islam. Islam tidak mengenal demokrasi yang ala sekarang, maksud saya. Dalam Islam itu kalau mau serius orang itu menonjolkan diri untuk menjadi pemimpin saja tidak boleh. Itu aja udah nggak boleh? Iya, nggak boleh. Wow. Jadi orang ambisi terhadap pemimpin itu jelas hadisnya Sahih, Bukhari dan Muslim, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ini, orang itu jelas tidak boleh ambisi menjadi pemimpin. Apalagi menamakan diri, pilihlah saya jujur loh, berintegritas loh. Orang mau nggak mau orang mau melabelkan dirinya sendiri. Kayak imam sholat itu ditunjuk oleh bareng-bareng. Jadi bukan kok terus saya harus jadi imam, yang lain harus jadi makmum. Enggak, nanti ada kriteria siapa yang harus jadi. Untuk itu maka pesan penting bagi kita, satu, siapapun yang jadi harus jadi kemenangan kita bersama. Kedua, hidup ini keniscayaan, kita harus saling sinergis, bekerja sama, kita harus mencari kalimatus sawa, yaitu kalimat sawa itu nilai-nilai yang samanya. Kalau dinilai beda, siapapun beda. Ya, nggak akan ada selesai, nggak akan ada habisnya. Yang penting Indonesia tetap satu, tetap Indonesia ya. Itu saya pikir penting, karena kalau boleh saya katakan NKRI ini adalah payung bersama. Kalau dirobohkan maka yang kena payung roboh itu kena semuanya. Semuanya kena. Oke. Jadi sayang dong, mosok kita itu ribuan adat, ribuan bahasa bisa bersatu dengan satu NKRI ini sulit loh. Betul. Ini anugerah yang luar biasa. Masa dirusak hanya karena seorang presiden A sama B kan? Iya betul. Mungkin jangan bela 01, 02 tapi bela Pancasila dan NKRI. Karena Pancasila juga inspirasi dari Islam. Semuanya ada. Itu dari zaman dulu. Jelas yang meneruskan semuanya orang Islam. Betul. Oke. Itu dia sama Ustadz Wijayanto, kita udah dengar. Yang penting adalah Indonesia seperti dari dulu memang berbeda-beda, satu juga. Saya non Muslim, Ustadz Muslim. Tidak pernah ada masalah, bersahabat dengan baik banget, malah orang-orang seneng gitu. Keluarga saya aja seneng dengan Ustadz Wijayanto. Terus terang banyak orang non Muslim yang senang pada saya karena acara ini, dan juga saya banyak setiap umroh dan haji saksikan selalu titip salam kepada Mas Devi. Bahkan saya dilabeli dengan Ustadz Hitam Putih. Bukan karena apa? Saya bukan ambisi terhadap popularitas, enggak, sudah lewat saya. Buat apa? Di sini juga transfernya juga lama. Alhamdulillah.